Saya sudah tangkap yang antum sampaikan itu, betul mas. Struktur sebuah negara dimulai dari law enforcement, penegakan hukum. Ketika penegakan hukum dilakukan, antum pernah ke Singapura? Belum. Lihat Singapura itu. Sepreman-preman orang Jakarta, kalau Singapura pasti disiplin karena sistemnya sudah rapi. Tapi serapi-rapi orang Singapura ke Jakarta pasti buang sampah karena Jakarta tidak ada sistem. Jadi Islam itu keunggulannya di sistem. Semenyimpang apapun umat Islam, kalau dia kembali kepada sistem, namanya sistem hukum Al-Quran, dia pasti kembali menjadi yang benar. Persoalan hari ini, kita terlambat memperkenalkan sistem. Saya ngisi kajian di rumah Dirjen HAM dan Humas. Saya banyak ngisi kajian di rumah Menteri. Saya sampaikan tadi, metodologi hukum Islam dalam tataran implementatif. Mereka senang. Apa jawab Dirjen Sekjen di sana? Ya gimana Pak, kami memahami Islam. Karena kami belajar Islam dari Belanda, bukan dari Saudi Arabia. Satu-satunya cara kepala negara harus yang Islami. Bisa nggak kita angkat kepala negara ke depan yang Islami? Ada pilihan yang Islami tapi dijatuhkan di impeachment. Siapa itu? Pak Habibie. Dia mantan ketua ICMI. Begitu dia jadi presiden dilantik, pertama dia robah apa? Karpet istana yang merah jadi hijau. Yang kedua, parade senja yang dilakukan militer penurunan bendera dihapuskan karena mengganggu sholat maghrib pejabat negara. Yang ketiga, bersatu dengan Jenderal Faisal Tanjung, semua akabri, pembukaan akabri, sekian persen diambil dari pesantren. Diharapkan jenderal yang beragama Islam yang taat. Tapi begitu terpilih justru yang menjatuhkan Pak Habibie dari orang-orang Islam. Karena apa? Diprovokasi dari media mereka. 1.600 kali Pak Habibie di demo, padahal targetnya luar biasa bagus. Beliau di cover dengan Faisal Tanjung, bersatu dengan ini, ketua DPR-nya, MPR semua Islami, membuat karakter negara yang Islami. Tapi maaf, karena kekuatan media di tangan mereka, muncullah gerakan anti Habibie di Bundaran HI. Turunkan Habibie, Habibie anjing, sisa Orde Baru, segala macam. Oleh Bapak, waktu itu Bapak Sudi Silalahi, membawa mereka ke Kodam. Ternyata orang yang teriak-teriak tadi yang berjilbab, di bawahnya semua salib. Ternyata orang Kristen yang dipertutup dengan jilbab. Luar biasa Pak kekuatan media itu. Sama dengan istri Gus Dur yang menolak undang-undang anti pornografi. Yang mendorong itu segala macam berhijab. Ternyata orang wanita-wanita Katolik yang ditutup dengan jilbab. Hati-hati antum. Karena saya dari ilmu politik. Jadi saya dulu belajar hukum, perdata pidana, psikologi, antropologi, sosiologi. Jadi saya lihat sistem berpikir umat Islam lebih banyak mendengar media daripada mendengar Quran. Lebih patuh kepada informasi berita Metro TV daripada berita Al-Quran. Orang tuanya selalu ngomong, nak jangan berisik nak, ayah menonton, papa menonton berita dunia dalam berita. Saya bilang televisi hanya mampu memberitakan dunia, Al-Quran itu beritanya dunia akhirat. Betul kan? Al-Quran berita dunia akhirat. Kalau televisi hanya berita dunia. Jadi saya mas jujur, alhamdulillah Allah takdirkan saya sekarang mengisi kajian di depan orang pengambil kebijakan, policy maker. Jadi minimal ke depan ini ada pencerahan buat mereka bahwa Islam agama sempurna dan tidak ada salah dengan hukum Islam. Yang salah kita memandang hukum Islam. Karena media terlanjur membangun opini hukum Islam itu sadis dan menakutkan, bukan menenangkan dan menguntungkan. Saya balik sekarang opini mereka. Saya kan bahkan diundang ke Gani Jemat mas, yang jalan di Penogoro itu. Di sana kan semua agama ada. Begitu saya studi komparatif antara hukum konvensional, pidana konvensional dengan pidana syariah, mereka kaget. Luar biasa Islam itu, saya bilang. Islam itu transparan, universal, praktis, ekonomis. Contoh, dalam Islam itu membunuh nyawa lawan nyawa. Kutiba alaikumul qisasu fil qats. Nyawa dengan nyawa, qisas. Bayangkan 5 orang mau saya pancung, modalnya cuma 700.000. 5 detik selesai. Cik cik cik. Kayak tetelan. Tapi kalau konvensional kita penembakan, berapa intel yang harus disiapkan, berapa regu brimob yang harus dilatih, berapa pesawat menguasai mereka. Hanya 6 orang narkotika, kasus narkoba kemarin menghabiskan uang miliaran rupiah. Tidak ekonomis dan tidak praktis mas. Islam tidak. Cek 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 selesai. Kalau ditembak sakitnya bisa 7 menit. Kalau dipancung hanya 7 detik. Karena terputusnya sistem saraf dalam hitungan detik. Syik. Menggelepar-gelepar. Syik. Selesai. Innalillah. Tapi kenapa kita jauh dari hukum itu mas? Pemimpin negara tidak memahami Al-Quran secara kafah. Makanya ke depan ini harus kita kader umat ini.